Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Moza Ikhtiar, mahasiswa semester 7 jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal bisnis, yaitu Dadar Gulung Pelangi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang semakin kreatif seseorang, membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Dadar gulung merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu kue sederhana dengan isian kelapa yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat. Namun pada saat ini kue dadar gulung tersebut sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyak makanan yang menggantikan kue tersebut. Selanjutnya, konsep usaha. Dadar Gulung Pelangi merupakan suatu produk dadar gulung yang unik dari kebanyakan produk dadar gulung lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan menarik serta varian rasa atau isi dari dadar gulung, yaitu warna merah muda dengan varian isi selai stroberi, hijau dengan isi keju dan coklat. Warna dadar gulung ini bisa berasal dari warna alami seperti hijau dari daun pandan, kemudian merah muda dengan ekstrak buah stroberi. Jika varian rasa yang menghasilkan warna pastel akan dicampur dengan pewarna makanan. Dengan warna dan varian rasa dari dadar gulung ini akan menarik para konsumen untuk mencicipi rasa dadar gulung ini. Kebanyakan dari pelanggan memilih untuk dibawa pulang, atau Dadar Gulung Pelangi ini juga menyediakan jasa cash on delivery dan juga gratis antar bila pelanggan berada di sekitar outlet. Kemudian untuk profil usaha, usaha ini adalah usaha milik tetangga saya, yaitu bernama Lina Ekawati. Nama usahanya Dadar Gulung Pelangi. Kemudian tempat usaha ini bertempat di rumahnya sendiri di Dusun Dambusan, Desa Sonopate, Kecamatan Merbuk, Kabupaten Nganjuk. Kemudian Lina ini juga tidak mempunyai karyawan karena Lina masih sanggup untuk melayani konsumen sendiri. Kemudian untuk target market, setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini target pemasaran Dadar Gulung Pelangi adalah anak-anak, remaja hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk Dadar Gulung Pelangi memiliki tampilan yang unik dan menarik bagi anak-anak dan remaja, dan juga rasa yang lezat, dan juga akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dadar Gulung Pelangi ini memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Selain varian warna kulit dari dadar gulung ini, ragam varian rasa pun kami sajikan dalam kue ini. Dadar Gulung Pelangi memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Harga Dadar Gulung Pelangi sangat terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Dadar gulung ini memiliki masa expired yang singkat. Bisa disimpan di dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari kue ini dapat berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras. Yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, produk Dadar Gulung Pelangi membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa dari isi dadar gulung ini. Inovasi warna ini juga dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk Dadar Gulung Pelangi menjadi suatu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Kemudian yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha Dadar Gulung Pelangi ini.
terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru untuk pemilik usaha. Selanjutnya untuk kebutuhan modal awal memulai usaha dadar gulung pelangi ini yaitu adalah sebesar biaya peralatan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional, yaitu 2.134.000 ditambah 1.400.500 ditambah 110.000 yaitu 3.644.500. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam analisis keuangan. Yang pertama yaitu investasi. Investasi di sini untuk keterangan barang ada 9 komponen. Yang pertama gerobak, kompor gas, tabung gas dan lain-lain. Untuk gerobak dengan harga 1.500.000, umur ekonomis per tahunnya bertahan 3 tahun, kemudian penyusutannya 500. Dari mana kita dapatkan angka 500 penyusutan per tahun ini? Yaitu dengan cara gerobak harga 1.500.000 dibagi 3 tahun. Kemudian kita temukan angka 500.000 dan seterusnya. Di sini untuk total biayanya yaitu 2.134.000. Kemudian total penyusutan per tahunnya 790.500. Selanjutnya untuk biaya operasional di sini yaitu listrik dan air, gas, kemudian pemeliharaan alat. Listrik dan air biaya per bulan 50.000, kemudian dikali dengan 1 tahun yaitu kita menemukan angka 600.000. Jika ditotal biaya per bulan untuk semua alat untuk semua biaya operasional ini yaitu 110.000, kemudian untuk biaya per tahunnya yaitu 1.320.000. Selanjutnya untuk bahan baku produksi. Bahan utama seperti tepung kanji, tepung terigu, santan dan lain-lain, kemudian bahan pelengkap keju, coklat, coklat putih dan lain-lain. Di sini tertulis total harga per produksi. Tepung kanji 10.000, tepung terigu 35.000. Kita kalikan dalam 1 tahun yaitu 3.300.000 dan juga 10 juta. Jika kita total keseluruhan, total harga per produksi yaitu 1.400.500 dan untuk total per tahunnya yaitu 100.565.000. Selanjutnya harga pokok produksi atau HPP. Biaya tetap yaitu biaya penyusutan ditambah biaya operasional 790.500 ditambah 110.000 yaitu total 900.500 rupiah per tahun. Kemudian untuk HPP biaya tetap ditambah biaya produksi kemudian dibagi jumlah produksi yaitu 900.500 rupiah ditambah 100.565 juta kemudian dibagi 100 box dikali 330 hari. Di sini kemudian bertemu jumlah yaitu 3.074.71 atau kita bulatkan menjadi 3.000. Kemudian untuk harga jual per unit yaitu 3.000 dikali 25% sama dengan 750. Jadi 3.000 ditambah 750 yaitu 3.750. Karena di sini susah ya 750, jadi kami bulatkan menjadi 4.000. Jadi harga jual dadar gulung pelangi ini yaitu Rp4.000. Analisis RC. Total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional 156.500 ditambah 1.320.000 yaitu 1.420.565 per tahun. Kemudian untuk total pendapatan HPP dikali jumlah produksi 3.000 dikali 33.000 per tahun yaitu 99 juta per tahun dengan 8.250.000 per bulan. Untuk keuntungan yaitu total pendapatan dikurangi total biaya produksi 99 juta
dikurangi 1.420.565 yaitu 97.579.500 per tahun dan 8.131.625 per bulan. Kemudian selanjutnya yaitu proyeksi laba. Pendapatan penjualan 4.000 dikali 100 box per hari, kemudian dikali 330 hari, yaitu dalam 1 tahun ya, yaitu 132 juta. Kemudian biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tetap. Kemudian total biaya produksi 2.301. Selanjutnya untuk menentukan laba yaitu dengan cara mengurangi pendapatan dikurangi total biaya produksi. Di sini tertulis untuk pendapatan 132 juta dikurangi dengan total biaya produksi 2.301.000 yaitu 129.999.000 rupiah. Baik, kita masuk di kesimpulan. Dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana kue dadar gulung ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, saya berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha dadar gulung Pelangi ini cukup menjanjikan, selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual dadar gulung belum ada yang berinovasi, membuat tampilan dadar gulung ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau, harga produknya serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang proposal bisnis dadar gulung Pelangi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.